Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup untuk kita angkat menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Apa kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami selalu berharap saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang berjudul Teladan Yesus Kristus. Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas firman Tuhan kita di kesempatan kali ini memang tidaklah terlalu panjang ya. Itu adalah ucapan atau ungkapan hati dari Rasul Paulus. Ia menunjukkan sikapnya, ia menunjukkan pilihan hidupnya di hadapan para pendengarnya dengan berkata, "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Di dalam terjemahan lain juga disebutkan seperti ini, "Teladanilah hidupku, turutilah tingkah laku dan sikap hidupku seperti aku juga meneladani Kristus." Seperti itu intinya. Bagi kita orang percaya, orang Kristen, siapa sih model yang harus kita turuti? Jelas, Yesus Kristus. Siapa sih teladan yang kita ikuti? Jelas Yesus Kristus. Dan saya percaya teladan itu harus kita aminkan sebagai setiap orang percaya yang menyandang sebutan sebagai Kristen. Karena dari latar belakangnya sendiri, Kristen itu artinya ialah pengikut Kristus yang muncul dari ejekan terhadap orang-orang percaya dari orang-orang yang belum percaya, kaum cendekiawan, para filsuf-filsuf, orang-orang yang berpendidikan di masa itu, orang-orang kelas atas memandang pengikut Kristus sebagai orang-orang yang aneh. Dan mereka memberikan julukan kepada pengikut-pengikut Kristus ini dengan sebutan Kristen. Sudah seharusnya bagi kita orang percaya, ketika kita menjadi pengikut Kristus, maka nilai yang paling utama yang harusnya ada dalam hidup kita ialah keserupaan dengan Kristus itu sendiri. Siapapun saudara yang menyebut dirinya adalah Kristen, seharusnya cara hidup saudara, perjalanan kehidupan saudara itu akan mencerminkan Kristus atau teladan dari Yesus Kristus. Nah, sebenarnya di dalam perjanjian baru ya, itu sudah sangat amat jelas sekali. Sangat amat jelas sekali ya, bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, jadi ada 3 hal ini yang harus kita aminkan dan harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita berani menyebut diri kita ialah Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku ya. Nah, firman Tuhan ini sudah banyak kali disampaikan di dalam khotbah-khotbah di mana-mana saudara ya. Jadi pada intinya keselamatan itu memang adalah anugerah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan. Apapun yang kita usahakan dengan kekuatan darah dan daging kita, apapun itu penyangkalan diri yang kita lakukan, di luar
dari anugerah keselamatan, maka semuanya itu adalah kesalehan yang sia-sia. Saudara ya, jadi mungkin saudara pernah mendengar ada yang namanya gerakan hidup kudus, gerakan hidup suci. Ya, semuanya itu sah-sah saja, semuanya itu baik. Apabila kesemuanya itu bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi apapun sebutannya, mau gerakan hidup kudus, gerakan hidup suci, kesemuanya itu tetap tidak akan pernah bisa menggantikan anugerah, keselamatan, kasih karunia yang kita terima oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, banyak orang hari-hari ini menggaungkan gerakan hidup suci, gerakan hidup kudus. Saya tidak masalah dengan hal ini. Tetapi yang jadi masalah ialah orang-orang yang menggaungkan ini mereka merasa cukup eksklusif. Dan mereka menganggap bahwa gerakan mereka yang paling benar. Sehingga mereka memandang orang yang di luar kegerakan dari hidup suci, hidup kudus ini, mereka tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Masalahnya tuh di situ. Banyak orang yang terlalu ekstrim dengan satu pemahaman, tetapi mereka tidak belajar rendah hati. Mereka menganggap bahwa kegerakanku yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Ini akan menjadi koreksi bagi kita ya. Oh, kesucian hidup kami ini yang paling dilihat oleh Tuhan. Kami harus berjuang, hidup suci, hidup ini, dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa saudaraku ya. Gerakan hidup suci itu tidak akan pernah sekali lagi menggantikan anugerah yang hanya diberikan oleh pengorbanan anak domba Allah di atas kayu salib. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Semuanya itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Di awal penciptaan, pada waktu Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden dan mereka jatuh dalam dosa, mereka lantas bisa melihat ketelanjangan mereka. Dan dalam ketelanjangan itu, mereka berusaha untuk, dalam tanda kutip, menutupi ketelanjangan itu dengan dedaunan. Ini adalah gambaran dari agama. Usaha manusia untuk menutupi bobrok. Usaha manusia untuk menutupi keburukan dirinya, ketelanjangan dan rasa malunya dengan dedaunan. Itu kita sebut sebagai agama. Kesalehan, kebaikan, dan usaha kita untuk hidup suci demi menutupi ketelanjangan kita, itu kita sebut sebagai agama. Dan kesalehan yang seperti ini tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kesalehan darah dan daging manusia itu sama dengan dosa, sama buruknya dengan dosa. Ini hanya bentuk lain dari manifestasi dosa. Manifestasi dosa itu ada bentuknya kejahatan, tapi ada juga bentuknya kehidupan agamawi. Ya, sama seperti orang-orang yang berusaha hidup saleh demi mendapatkan surga. Itu adalah contoh dari orang-orang yang dimotivasi buah pengetahuan dari sisi yang baik. Ingatlah bahwa sampai kapanpun saudara tidak akan pernah bisa membeli keselamatan itu dengan kekuatan darah dan daging, dengan kesalehanmu. Karena semuanya itu sudah dinubuatkan. Ketika laki-laki dan perempuan Adam dan Hawa itu berada dalam ketelanjangan, siapakah yang memberi mereka pakaian untuk menutupi tubuh mereka? Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, pakaian yang Tuhan berikan itu dari kulit binatang, dari bulu dan kulit binatang. Itu artinya inilah nubuat pertama mengenai penumpahan darah atau korban pengampunan itu. Yakni harus ada yang dikorbankan supaya saudara dan saya bisa ditutupi dosa-dosa dan pelanggaranmu. Adam dan Hawa mengenakan pakaian dari kulit binatang
Dan kulit binatang itu tentunya tidak langsung diciptakan oleh Tuhan, tetapi dari binatang yang ditumpahkan darahnya atau yang dimatikan terlebih dahulu. Itu adalah gambaran daripada pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saudaraku, sebaik apapun kita, sebaik apapun saudara, apapun yang kita kerjakan itu harusnya bukanlah dengan tujuan atau motivasi untuk mendapatkan surga lagi. Tetapi apapun yang kita lakukan seharusnya dimotivasi oleh karena kita mengasihi Tuhan semata. Dari semua level yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus 13 ia berbicara tentang kasih. Dan yang paling tinggi diantaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar dan yang terbesar ialah kasih. Motivasi kita di dalam melayani dan mengikuti Tuhan harusnya oleh karena kita mengasihi Dia. Kehidupan mengikut Tuhan itu bisa digambarkan dan banyak kali memang digambarkan seperti pernikahan kudus. Kita ini adalah mempelai perempuan, di mana tujuan hidup kita itu semata hanya untuk membahagiakan pasangan kita, suami, yakni Yesus Kristus. Ya, ini adalah sebuah analogi yang indah, bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan sudah seharusnya kita mengabdikan diri kita untuk menjadi kekasih dari Kristus yang baik. Di mana kita tidak lagi istilahnya berselingkuh dengan dunia ini. Tetapi kita betul-betul mengabdikan diri kita oleh semata karena rasa cinta. Apapun yang kita lakukan semata oleh karena rasa cinta. Nah, saudara, kita akan kembali lagi ke dalam pembahasan mengenai memikul salib ya. Yesus ketika ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Sekarang kita lihat, apakah Yesus cuma bicara saja? Ia juga melakukannya. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudaraku, hendaklah kita melakukan, yakni menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus itu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saya tidak perlu sampai istilahnya merendahkan pribadi dari Yesus Kristus menjadi bukan Allah demi menjadi pengikut Kristus. Karena bagi saya, semua yang tertulis di dalam kitab suci itu sudah termaktub maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya tidak perlu menjadikan Yesus itu bukan Allah dan hanya manusia saja supaya saya meneladani Dia. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena ada bagian yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saya tidak akan pernah bisa mengerjakan karya keselamatan, saudaraku ya. Dengan darah dan daging saya yang sudah terjual di bawah dosa ini tidak bisa. Dan bagi mereka yang berkata bahwa oh Yesus itu cuma manusia dan ia bisa hidup kudus sehingga kita bisa meneladani Dia. Saya pikir juga tidak sepenuhnya seperti itu. Yesus itu lahir bukan dari nafsu seorang laki-laki seperti manusia. Yesus itu bukan lahir dari sperma Adam, dari sperma Yusuf, suami Maria, bukan. Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus, saudaraku. Jadi saya berani berkata bahwa ia adalah anak domba yang tak bercacat sejak lahir. Yesus itu tidak berdosa sejak lahir. Ia punya kelemahan manusia 100% dari sisi Maria karena ia dikandung di dalam rahim seorang wanita. Tetapi dalam hal pribadi ia adalah Allah.
Saya tidak bicara soal bahwa Tuhan itu punya kekuatan adikodrati, karena justru cheat, karena justru curang ketika ia mempergunakan kealahannya untuk bisa menyelesaikan karya keselamatan. Itu curang. Karena yang tercatat sesungguhnya ialah Yesus menyelesaikan karya penyelamatan itu dalam keadaannya sebagai manusia 100%. Tetapi tidak lantas saya berkata ia bukan Allah. Pribadinya ialah tetap Allah. Ya. Jadi kesulitan yang Yesus hadapi ini bukan soal keinginan-keinginan dosa. Ini tentunya tidak bisa kita teladani. Karena manusia, semua dari kita itu lahir membawa natur dosa. Natur dosa itu apa sih? Saudara tidak usah diajar membenci, saudara bisa membenci dari kecil. Saudara egois dari kecil. Saudara bisa berdusta, tidak perlu diajari, saudara bisa berdusta dari kecil. Itu adalah natur dosa yang melekat di dalam daging saudara sejak saudara lahir. Dalam titik ini pun kita sudah tidak bisa meneladani Kristus. Dan Kristus pun tidak pernah menuntut juga kita untuk menjadi seperti itu. Seperti dia. Yang seperti itu dalam tanda kutip saudara ya. Karena perjuangan Kristus melawan darah dan daging di dalam keadaannya sebagai manusia itu ya. Perjuangan Kristus di dalam keadaannya sebagai manusia itu jauh lebih berat buat saya. Jauh lebih beratnya itu begini. Ia adalah Allah yang maha kuasa, yang tak terbatas. Dan kemudian ia rela dibatasi di dalam tubuh manusia, di dalam daging. Ia rela dibatasi. Pertanyaannya sekarang, dalam keadaannya sebagai manusia, apakah ia tidak bisa melakukan keajaiban sesuka hatinya? Saya katakan bisa. Saya katakan bisa, saudaraku. Dalam keadaan Yesus sebagai anak manusia, ia bisa melakukan apapun yang ia kehendaki. Apapun yang ia mau, ia bisa lakukan itu. Tetapi ia tidak melakukannya. Inilah bentuk pengosongan diri dan penundukan diri yang sempurna dari Kristus. Ketika ia punya pilihan, untuk bergerak sendiri dan melakukan apapun yang ia kehendaki sendiri. Namun ia menaklukkan semuanya itu dan tunduk taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Kalau saya bicara Bapa itu artinya Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau saya bicara anak itu artinya Tuhan yang ada di dalam daging. Jadi untuk bisa menyelesaikan karya keselamatan itu, Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu harus takluk sepenuhnya kepada rencana Bapa, rencana Allah. Bagaimana ia harus sepenuhnya menyelesaikan itu dalam keadaannya sebagai manusia. Apakah Yesus bisa jatuh dalam dosa? Bisa, tapi dalam tanda kutip. Bukan dosa-dosa kenajisan seperti kejahatan manusia, bukan. Bukan dosa seperti perzinahan, bukan. Yesus bisa jatuh ketika ia melakukan pilihan yang sama seperti Adam. Ia bergerak di luar daripada rancangan Bapa. Yesus bisa jatuh ketika ia bergerak di luar dari rancangan Bapa. Contohnya, ketika iblis menggoda dia, mengubah batu jadi roti. Kalau Yesus melakukannya bisa. Ia bisa bergerak sendiri, saudaraku. Ia masih punya kuasa. Tetapi ia menaklukkan semuanya itu. Ia tidak mempergunakan, dan itu berat, saudaraku. Berat. Tidak semudah yang saudara kira. Teladan yang seperti ini tuh berat. Banyak orang berkata, oh Yesus itu manusia biasa. Sehingga kita bisa meneladani dia untuk melawan dosa. Saya pikir saudara tidak belajar melihat dalam keadaan yang penuh. Bukan di situ teladannya. Yesus itu Tuhan penguasa tunggal alam semesta ini. Merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Dan menanggalkan semua kesetaraannya dengan Allah. Itu berbeda sekali dengan studi kasus
hidup suci, hidup kudus, melawan dosa. Itu beda. Itu bisa digambarkan seperti ini. Saudara ialah raja. Atau yang lebih relate tuh begini ya. Katakanlah saudara adalah seorang senior pastor. Saudara adalah gembala besar dari sebuah sinode yang besar di Indonesia. Saudara punya banyak cabang gereja di seluruh Indonesia. Saudara punya banyak jemaat. Saudara dihormati lah di mana-mana. Saudara dikenal di mana-mana karena saudara punya kanal YouTube di mana-mana. Saudara punya subscriber yang banyak. Lalu tiba-tiba Tuhan berkata kepada hambanya ini, aku mau mengutus engkau pergi ke pedalaman di Afrika yang masih belum terjangkau Injil. Dan aku mau engkau meninggalkan semua pelayananmu yang ada di Indonesia. Kamu serahkan kepada penerusmu yang berikutnya. Dan sekarang aku mau kamu fokus di dalam berita Injilmu ke dalam pedalaman di sana. Tanpa ada disertai tim atau apapun atau uang yang besar, enggak. Kamu datang sendiri saja ke sana. Nah, bagaimana rasanya saudara? Ketika saudara dari kebesaran gimana ya, dalam keadaan saudara yang begitu nyaman, begitu enak. Ya, seorang gembala senior pasti akan paham keadaan seperti ini. Dan dia disuruh masuk ke pedalaman Afrika sana, memulai kembali dari nol itu. Gak semua orang mau melakukan yang seperti itu. Dengan analogi seperti itu saja, belum tentu saudara mau melakukan kehendak Tuhan yang seperti itu. Itu jauh lebih berat. Dan memang hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan semua itu. Di dalam Alkitab, saudara, kita diingatkan ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita berjalan bersama Tuhan menjadi pengikut Kristus. Sekalipun kita punya pemahaman yang baik, sekalipun kita punya pemahaman pengetahuan yang benar, yang luar biasa, ingatlah akan kebenaran firman yang berkata bahwa hati-hatilah supaya kita jangan jatuh. 1 Korintus 10 ya, ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi kalau saudara di dalam pengiringan saudara bersama dengan Tuhan, saudara merasa bahwa saudara sudah, wah mantap sekali pemahaman saya ikut Tuhan ini mantap. Konsep yang saya ikuti tentang Tuhan ini sudah mantap. Saya sudah mengikuti kegerakan hidup suci dan kudus, saya sudah mantap sekali. Hati-hati saudaraku, jangan kira saudara tidak bisa jatuh. Ya. Karena ada banyak orang-orang yang memegahkan diri di dalam pelayanan. Dan mereka berpikir mereka sudah sampai di next level, di high level. Mereka mulai berpikir mereka cukup sempurna dalam mengikuti Tuhan. Tapi hati-hati, karena Tuhan bisa membuktikan saudara tidak sesempurna itu. Saya mengambil contoh ya, ada seorang anak muda yang kaya di dalam Alkitab kita yang bertanya jawab dengan Yesus. Ya, saudara tentu pernah mendengar kisah ini. Anak muda ini bertanya kepada Yesus bagaimana cara supaya aku beroleh hidup yang kekal. Lalu Yesus berkata, lakukanlah ini itu semua yang ada di dalam Taurat ya. Lalu pemuda ini dengan bangga berkata, aku sudah melakukan semua itu dari masa mudaku. Wah, ini adalah bentuk kemegahan dari kebanyakan dari kita. Ketika kita sudah melakukan ini, itu dan lain sebagainya, kita mulai merasa bangga bahwa kita sudah sempurna dalam mengikuti Tuhan. Karena memang pemuda ini juga disebutkan sebagai orang kaya, orang muda yang kaya. Lalu Yesus berkata kemudian, karena ia melihat kesombongan hati orang muda ini. Ia berkata kemudian, kalau kamu ingin sempurna,
Dan bukankah ini yang kebanyakan dari kita inginkan? Kita ingin sempurna dalam mengikuti Tuhan. Kalau engkau ingin sempurna, kata Tuhan Yesus kepada pemuda ini, juallah seluruh hartamu, bagikanlah itu kepada orang miskin, lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu apa yang terjadi? Pemuda ini kalau dalam bahasa kekiniannya kicep, yang artinya mundur teratur. Karena ia berkata di awal, ia sangat ingin mengasihi Tuhan. Ia sangat ingin mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan menunjukkan kepada dia bahwa kamu melekat pada hartamu. Bahwa hatimu melekat kepada harta kekayaanmu. Engkau tidak semurni itu dalam mengikuti aku. Engkau tidak semurni itu dalam pengiringanmu akan Tuhan. Ya, banyak orang berkata, wah aku sudah mengikuti gerakan hidup suci, hidup kudus. Aku ini berkenan di hadapan Tuhan. Gerakan kami ini yang paling luar biasa. Yang lain tidak akan masuk langit baru, bumi baru. Tapi kalau seandainya Tuhan selidiki hatimu, hei kamu gembala senior, kamu mau gak masuk ke dalam pedalaman Kalimantan yang masih belum dijamah? Atau pergi ke daerah Papua sana? Ke daerah pedalaman yang masih belum menerima Kristus? Kamu tinggalkan pelayananmu di kota. Kamu tinggalkan kenyamananmu. Kamu tinggalkan pengikut-pengikutmu yang fanatik. Turun ke pedalaman. Maukah kamu? Saya yakin banyak orang akan kicap juga sama seperti orang muda kaya tadi. Mereka gak akan sanggup. Kalau saudara bicara soal kesempurnaan di dalam mengikuti Tuhan, saya pikir tidak ada orang yang bisa mengikuti Yesus dengan sempurna itu. Sekalipun saudara berkata, oh Yesus itu adalah manusia biasa saja sehingga kita bisa meneladani dia. Oh tidak, belum tentu, tidak ada apa-apanya. Jangan kamu memegahkan diri dan berpikir bahwa kamu cukup besar daripada Yesus. Tidak akan mampu saudaraku. Contohnya lagi, kalau kita bicara soal kesalehan yang sempurna. Ketika Tuhan ingin menunjukkan apa itu kesalehan yang sempurna, harganya apa? Harganya ialah apa yang dialami Ayub. Tuhan ingin menunjukkan kepada iblis bahwa Ayub itu salehnya tidak main-main. Kesalehan Ayub itu tidak pura-pura. Dan cara Tuhan membuktikannya ialah melalui penderitaan. Nah sekarang saya mau bertanya kepada saudara. Saudara yang sudah nyaman hidupnya, saudara yang sudah kaya, maukah mengulang kembali hidup saudara seperti Ayub? Maukah saudara? Kehilangan anak, kehilangan harta benda, kehilangan segala-galanya, bahkan engkau dipermalukan habis-habisan. Maukah engkau mengulang itu dari nol lagi? Belum tentu. Ketika kita bicara soal kesempurnaan, saudara belum tentu sanggup meneladani apa yang Yesus selesaikan, belum tentu. Kalau saudara nonton film ya, saudara nonton film dari awal dan akhir. Entah saudara melihat gambar, entah juga saudara mendengarkan dialognya. Tetapi dari film itu saudara akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Dari awal sampai akhir saudara menonton film, saudara akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, demikian juga kalau saya membaca kitab suci saya, dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, saya mendapatkan sebuah kesimpulan. Saya mendapatkan gambaran tentang Kristus, tentang Tuhan. Dan kesimpulannya tidak akan pernah bisa diubah hanya oleh karena ada ayat-ayat tertentu seperti ini, seperti ini. Enggak, bagi saya kitab suci itu sebuah kesatuan yang tidak akan pernah bisa dilepaskan. Satu, dari awal sampai akhir kita harus memperhatikan keseluruhannya. Sehingga kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang utuh. Jadi kalau dari awal saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, saya mendapati bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Itu tidak bisa ditolak hanya sekedar dengan menggunakan ayat-ayat yang berkata, oh Yesus itu cuma anak, Yesus itu cuma manusia. Tidak bisa. Karena saya melihat seperti saya nonton film dari Kejadian sampai Wahyu, saya membaca dan memahami seluruh keseluruhannya.
istilahnya koneksi ayat per ayat, koneksi dari semua nubuat dengan penggenapannya itu tidak bisa tidak bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Dan tidak ada juga di dalam Alkitab kita diajar yang seperti itu, meneladani bahwa Yesus itu cuma manusia biasa sehingga kita bisa meneladani dia. Gak ada seperti itu yang saya baca. Kesimpulan yang saya dapatkan bahkan dari pemberitaan para rasul ialah ketika kita percaya, kita menjadi rumah kediaman Tuhan. Dan Roh Kudus menetap tinggal dalam hidup kita. Tapi bagian dari kita ialah kita harus bersedia bertekun, bertumbuh. Seperti Injil Yohanes memberikan gambaran kita seperti carang, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Seperti itulah kehidupan kita di dalam Kristus. Makanya kita diajar untuk bertumbuh, menjadi dewasa. Itu saja yang Tuhan kehendaki. Seperti pembacaan kita juga tadi. Ya, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Kristus Yesus yang menuntun kita kepada kesempurnaan. Artinya, dari yang tidak sempurna, kita diperbaharui setiap hari menuju kepada kesempurnaan. Kalau saudara bertanya kepada saya, apakah saya sudah sempurna? Saya katakan tidak. Tetapi kalau saya membandingkan diri saya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bukan dengan maksud bermegah, saya melihat bahwa saya mengalami satu progres pertumbuhan. Dari tadinya orang yang hidup dalam dosa, pelan-pelan saya mulai bertumbuh, hidup mengikuti Kristus, yakni menyangkal diri, memikul salib. Lama-kelamaan saya mulai menjauhkan diri saya dari pergaulan yang buruk. Saya mulai menanggalkan kebiasaan-kebiasaan saya yang buruk. Karena saya menyadari Roh Kudus menuntun saya untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi pekerjaan meneladani itu bukan usaha darah dan daging saya. Tetapi Roh Kudus menuntun saya dari dalam untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Seperti itulah. Jadi teladan kita ialah Kristus, benar, tetapi kita tidak akan pernah bisa berkenan kepada Tuhan kalau kita tidak melakukannya semata oleh karena kita dipimpin dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus dari dalam diri kita, saudaraku ya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahkanlah kehidupan saudara kepada Tuhan. Alamilah pengalaman-pengalaman seperti lahir baru, kasih mula-mula. Sehingga engkau akan bertumbuh, membangun kehidupanmu di atas fondasi yang sudah Tuhan selesaikan, yakni keselamatan. Mari kita membangun di atasnya. Fondasi kehidupan kekristenan kita. Supaya kelak ketika bangunan itu sudah terbangun rapi, kita tidak akan runtuh di tengah jalan. Karena kita membangunnya dengan benar. Saya percaya Tuhan pasti akan memampukan saudara untuk menjadi murid-murid Kristus yang luar biasa. Yang mengasihi Tuhan dan senantiasa humble. Yang tidak menganggap bahwa aku yang paling benar, aku yang paling sempurna. Enggak. Tuhan, justru aku ini seorang yang paling berdosa. Yang setiap hari butuh anugerah dan kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menuntun kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh berjalan dalam kebenaran itu. Bukan dengan kekuatan darah dan daging kami semata. Tetapi Engkau menuntun kami hari lepas hari. Dan kami melakukannya semata oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu, kepada pemeliharaanmu, kepada penyertaanmu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.